Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya William Tri Irma Suryani, Prodi D3 Manajemen Pajak. Di sini saya akan menjelaskan tentang restrukturisasi, reorganisasi, dan likuidasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang restrukturisasi. Restrukturisasi adalah kegiatan merubah struktur perubahan. Dalam hal ini bisa berarti membesar atau makin kecil. Kegiatan akuisisi dan merger yang dibicarakan pada bab sebelumnya adalah termasuk restrukturisasi yang semakin membesar. Karena dalam kegiatan ini, perusahaan bisa melakukan integrasi vertikal untuk mengamankan bahan bakunya dan atau distribusi hasil produksinya. Restrukturisasi yang semakin mengecil merupakan kegiatan perusahaan untuk merampingkan usahanya sebagai akibat unit kegiatan perusahaan untuk merampingkan usahanya karena kesulitan keuangan yang dialami perusahaan. Restrukturisasi ini bisa dilakukan dengan penjualan unit-unit kegiatan, sell off atau pemisahan unit-unit tersebut dari kegiatan perusahaan, spin-off, menarik diri dari pasar modal dengan going private atau leverage buyout. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang sell off, yang mana sell off itu sendiri merupakan perusahaan yang mempunyai unit kegiatan yang beragam-ragam. Kondisi ini disebabkan kemungkinan karena kegiatannya terlalu rendah sehingga sulit mencapai economies of scale. Apabila unit kegiatan tersebut dianggap tersebut, apakah dilakukan secara tunai atau dengan pertukaran saham. Yang kedua itu spin-off. Yang mana spin-off itu sendiri merupakan apabila unit kegiatan yang dimiliki suatu perusahaan dipisahkan dan berdiri sendiri menjadi perusahaan baru. Dengan demikian, perusahaan baru yang terpisah tersebut memiliki manajemen sendiri yang independen dalam mengambil keputusan. Alasan perusahaan melakukan spin-off adalah agar unit kegiatan yang dipisahkan memiliki manajemen tersendiri sehingga dapat mengambil keputusan yang lebih cepat, lebih efisien, dan bertanggung jawab. Mengurangi beban-beban yang menghimpit ke perusahaan yaitu dengan yang pertama yaitu extension. Artinya, melalui perpanjangan kreditor bersedia memperpanjang masa jatuh tempo hutangnya. Sebagai contoh, hutang yang pada mulanya jatuh tempo dalam 5 tahun, sekarang diperpanjang menjadi 10 tahun. Yang kedua, komposisi. Komposisi ini dilakukan melalui perubahan nilai hutang lama. Sebagai contoh, hutang lama sebesar 100 diturunkan nilainya menjadi 60. Meskipun nilai hutang turun, kreditor masih bisa menerimanya karena nilai tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan nilai hutang jika perusahaan dilikuidasi. Yang kedua, going private, yang mana artinya perusahaan menarik diri untuk tidak terdaftar lagi di pasar modal. Hal ini bisa dilakukan dengan membeli saham-saham yang sudah dipublis atau bisa dibeli oleh direksi atau dengan teman-temannya. Alasan perusahaan melakukan going private ini adalah menganggap bahwa go public dinilai membebani perusahaan, seperti menggunakan laba yang diperoleh karena beban pengawas pasar modal yang mengingatkan membayar dividen sesuai dengan janji dalam prospektus. Yang keempat yaitu leverage buyout, yang mana leverage buyout ini merupakan perusahaan menarik diri untuk tidak terdaftar lagi di pasar modal, yang dilakukan dengan menggunakan dana pihak ketiga. Hal ini berarti bahwa saham-saham tersebut dibeli dengan sumber dana pinjaman yang dijamin dengan aktiva dan harus kas perusahaan. Selanjutnya yaitu reorganisasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang reorganisasi. Situasi ekonomi dan bisnis yang tidak menggembirakan perusahaan sering terpaksa harus bertahan dengan apa yang telah ada atau memperkecil diri agar tidak mengalami kesulitan yang makin parah. Reorganisasi melakukan finansial dilakukan untuk memperkecil beban finansial yang terpaksa sifatnya. Perusahaan melakukan reorganisasi finansial apabila dinilai bahwa prospek perusahaan makin baik sehingga dapat tertolong.
Untuk menyelamatkan perusahaan, diperlukan pengorbanan semua pihak atau pemilik kreditur, karyawan, supplier, pemerintah. Meskipun pemiliklah yang bertanggung jawab terakhir. Kreditur mungkin terpaksa kehilangan sebagian tagihannya, mungkin pula harus mengubah kreditnya menjadi pernyataan. Pemilik modal sendiri mungkin harus kehilangan kepemilikan atas perusahaan tersebut. Secara keseluruhan, para kreditur mungkin harus bersedia menerima jumlah yang lebih sedikit daripada tagihan semula. Rencana reorganisasi didasarkan pada prinsip keadilan dan kelayakan. Prinsip keadilan berarti semua pihak harus diperlakukan secara adil. Prinsip kelayakan berarti rencana tersebut layak atau bisa dilakukan. Sebagai contoh, jika perusahaan memiliki beban hutang terlalu tinggi, sedangkan kemampuan penjualan sangat kecil, maka reorganisasi tidak layak dilakukan. Beberapa perusahaan melakukan reorganisasi dengan mengadakan restrukturisasi utang perusahaan. Proses ini dapat dilakukan dengan mengadakan extension atau menunda jatuh tempo utang perusahaan, atau composition mengurangi jumlah klien atau tingkat bunga yang seharusnya diterima oleh kreditur. Dalam melakukan reorganisasi finansial, ada beberapa langkah yang perlu ditempuh, yaitu menaksir nilai perusahaan, menentukan struktur modal yang baru. Materi selanjutnya yaitu likuidasi. Likuidasi adalah sendiri bisa dilihat dari pendekatan aliran kas dan pendekatan stok. Dengan pendekatan stok, perusahaan bisa dinyatakan likuidasi jika total kewajiban lebih besar dari total aktiva. Jika perusahaan mempunyai hutang 1M, sedangkan total asetnya hanya 500 juta, maka perusahaan tersebut sudah bisa dinyatakan likuidasi atau bangkrut. Dengan pendekatan aliran kas, perusahaan akan bangkrut jika tidak bisa menghasilkan aliran kas yang cukup. Dari sudut pandang stok, perusahaan bisa dinyatakan likuidasi atau bangkrut meskipun masih menghasilkan aliran kas yang cukup atau mempunyai prospek yang baik di masa mendatang. Prospek likuidasi bisa dilakukan secara formal ataupun tidak formal.